Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Mufidatul Husni, Nur Arisanti Dewi, dan saya Nur Hidayati. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya bernama Raden Mas Wardi Suryaningrat, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikirannya memiliki inti ingin memajukan bangsa tanpa membedakan ras, budaya, dan bangsa. Ajaran Ki Hajar Dewantara yang saat ini dipakai sebagai lambang Departemen Pendidikan Nasional yaitu Ingarso Sumtulado, yang berarti seorang guru hendaknya memberikan teladan yang baik kepada murid-muridnya. Ing Madya Mangunkarso, yang berarti seorang guru harus terus membuat inovasi dalam pembelajaran, dan Tut Uri Handayani, yang berarti seorang guru harus dapat membangkitkan motivasi, memberikan dorongan kepada anak didiknya untuk terus maju, berkarya, dan berprestasi. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang berjasa di bidang pendidikan, dan beliaulah yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Karena jasanya yang sangat besar tersebut, maka sampai sekarang pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh Nur Arisanti Dewi. Kepada Santi, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang Muhammad Syafi'i, tokoh yang kedua yang berperan dalam pendidikan di Indonesia. Muhammad Syafi'i adalah seorang berdarah Minang yang dilahirkan di Kalimantan Barat. Ia dilahirkan tepatnya di daerah Natan tahun 1985. 31 Mei 1922, Muhammad Syafi'i berangkat ke negeri Belanda untuk menempuh pendidikan atas biayanya sendiri. Kembalinya dari Belanda, Syafi'i menerapkan ilmunya dengan mengelola sebuah sekolah yang kemudian dikenal dengan Sekolah INS Kayu Tanam. Sekolah ini lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayu Tanam, sebab sekolah ini didirikan di Kayu Tanam. Kayu Tanam adalah sebuah nama desa kecil di Sumatera Barat, sedangkan INS sebuah lembaga pendidikan yang merupakan akronim dari Indonesian Netherlands School. Adapun tujuan dari sekolah INS Kayu Tanam ini diantaranya yang pertama, mendidik anak-anak agar mampu berpikir secara rasional. Yang kedua, mendidik anak agar mampu bekerja secara teratur dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, yaitu mendidik anak-anak agar menjadi manusia yang berwatak baik. Dan yang terakhir, yaitu menanamkan rasa persatuan. Nah, mungkin itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Santi. Untuk tokoh yang ketiga yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan tokoh yang keempat yaitu Rahma El Yunusia. Kedua materi tersebut akan dijelaskan oleh Mufidatul Husni. Kepada Dela, disilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya, yaitu tokohnya Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh Islam yang giat memperjuangkan umat Islam melalui bidang pendidikan. Dia adalah tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta. Ada beberapa hal yang melatar belakangi beliau mendirikan Muhammadiyah, diantaranya, yang pertama, umat Islam tidak memegang teguh Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga menyebabkan perbuatan syirik semakin merajalela. Yang kedua, keadaan umat Islam sangat menyedihkan akibat dari penjajahan. Yang ketiga, persatuan umat Islam semakin menurun. Organisasi Muhammadiyah aktif menyelenggarakan lembaga pendidikan sekolah pada semua jenjang pendidikan dan tersebar ke berbagai pelosok tanah air. Tujuannya adalah terwujudnya manusia muslim, berakhlak, cakap, percaya kepada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat dan negara. Untuk tokoh yang selanjutnya yaitu Rahma El Yunusia. Bentuk realisasi dari pemikiran pendidikan Rahma El Yunusia adalah berupa pendidikan sekolah-sekolah bagi perempuan. Hal ini merupakan tanggapan dari situasi pada masa itu dan sejalan pula dengan teorinya Arnold J. Toynbee
yaitu challenge and response. Sedangkan tujuan pendidikannya untuk mencerdaskan kaum perempuan agar pendidikan pada masa itu tidak berpusat pada laki-laki. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Della. Oke, teman-teman, demikianlah materi dari kelompok kami tentang tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.